Iya. Iya. Jadi sehatnya kolam? Sehatnya aku. Jadi Alhamdulillah ya, nggak terasa ada berapa tahun kita nggak ketemu Lam. Coba ya kalau SD kelas 6 pada saat itu tahun 9 berapa? 95 ya? Kita ya? SMP kan terakhir kita jumpa. Iya, enggak lulusan SD kita tahun berapa kita? 95 ya? SMP, iyalah SMP kita terakhir jumpa. Terus kamu bilang kamu dapat hadiah, dapat kuis dari apa? Nah itulah kau kemarin datang terakhir jumpa kita. Yang kuis-kuisnya dari buku apa itu? Lupa. Kau bilang kau dapat hadiah. Teka-teki silang. Nah, teka-teki silang itu. Ya, dapat kuis juara 1 kan? Kuis itu. Saking gabutnya aku dulu itu Lam, kuisikan itu. Betul pula semua. Yang diteka-teki silang itu kan? Itulah, lagi gabut. Kuisikan semua. Betul pula semua. 1 lembar itu dapat aku hadiahnya. Iya. Kalau nggak salah, Tanjung Morawa itu hadiahnya. Jadi mampir aku ke Pakam. Kalau nggak salah. Nah, itulah terakhir kita ketemu. Oh, udah lupa aku tuh. Aku ingatnya kuis di kau aja aku rasa nggak ingat kan? Tapi kan aku ingat kau siapa. Ya tapi kan aku ingat kau siapa, kau silam. Kalau nggak salah, kita nggak pernah sebangku. Aku sebangku sama si Dewi. Memang kalau kau ya Lorna aja. Si Dewi kayak mana? Udah jadi bidan dia? Udah jadi bindes di Tarutung dia. Wih, keren. Padahal itu malas mandi dulu lah. Si Dewi itu, Dewi shopping paling malas sekali mandi. Sikat gigi, enggak. Ingat kali aku si Dewi itu. Udah sukses dia ya. Keren. Masya Allah. Akhirnya teman-teman sukses. Jadi cuman ini mau dikat itu teman-teman. Saudaraku bilang diskusi, katanya diskusi lah kita Lam. Atau kau sama Bang Faro Lam? Apalah yang mau kau diskusikan sama aku? Diskusi Tentang ini kan diskusi lintas agama Lam. Ya paling tentang ketuhanan lah. Iya, apalah mau kau tanya sama aku? Aku nanti kalau ku jawab kau tersinggung. Enggak tersinggung. Tapi sesuai data lah Lam. Ya, aku gak perlu data-data. Sekarang itu. Ya harus data. Ya aku menerangkan gitu loh. Ku terangkan, kau nggak tahu, ku terangkan biar kau tahu. Kan kau nggak tahu. Tapi kalau kau menerangkan, ya harus sesuai data lah. Data tongi, ya kita terangkan lah serupa kan. Kau dengar kalau di gereja kau kan dibacakan, terus diterangkan, kau dijelaskan. Ya kau dijelaskan. Jadi gimana ini Bang Faro mau di sini? Sudah, cobalah mengenai ketuhanan Lam. Jadi kan Lam, kalau kita kalau kita yang setahu kita ini dulu ya, setahu kita dulu kan. Aku nggak lama-lama juga ini. Bateraiku udah mau luruh gitu. Sambil kocas lah. Wah meledak nanti. Jadi mama siapa kau dipanggil? Mama Berka. Mama Peri. Mama Berka doa suamiku itu. Oh si Berka doa nama anakmu Mama Berkat. Aku Mama Sandi. Mama Sandi. Sandi nama anakmu. Iya udah anakmu pertama udah kelas berapa lah? Baru kelas berapa? Kelas 4. Wih lama kau nikah apa lama punya anak? Lama aku menikah. Gara-gara lama aku menikah doa. Dibilanglah aku ini gak laku aku. Yang cantik. Wih dok. Anakku udah SMA. Anakku udah SMA. Kau tengok dulu aku setia aku jelek kan rupanya kau tanya dulu kau. Dulu aku jelek kan rupanya. Enggak jelek. Enggak tapi standar lah. Enggak jelek, enggak cantik standar. Waktu SD lah dulu kau tengok aku macam mana aku. Standar. Aku apa ketua gengnya dulu kan. Ketua geng maho. Kau aja kau dulu kau takut sama aku. Besar pun barang kau. Mana ada aku takut sama kau. Yang ada kalian ketakut. Itu si Dharma itu paling takut sama aku si Dharma itu. Mana si Dharma? Itu sampai pernah aku dorong dia kepalanya kena ke itu gara-gara itu. Gak dapat jajan aku seminggu. Kata si bungsu. Si bangsat nah ya. Ya si itu bungsu cinta itu sama aku.
Cinta dia sama aku si bangsat itu. Cinta dia sama aku itu. Ya kan ya aku, kau. kan aku dulu ketua geng Penonton itu. minta dialog katanya udah cukup rauninya, minta dialog penonton. Ya, Minta sekarang dialog dengan kawan karib biar aku dialog. jelaskan sama Hesti. Siapa tahu kau Ya udah mengenai ketuhanan lah, mengenai ketuhanan. kurang penjelasan samamu. Ya aku jelaskan tuh samamu. Apa lagi? Iya mengenai ketuhanan. Iya apa mengenai Tuhan ini apa yang mau kau tanya? Iya, Yesus itu siapa lah? Yesus itu. Ah, Yesus adalah Roh Kudus yang turun dari. Nah, di mana datanya dia Roh Kudus? Hah? Di mana datanya dia Roh Kudus? Mana datanya? Ah, Kan sudah dikatakan di Matius itu. Matius berapa? Hmm. Ini paling rajin dulu dibawa Bible. Paling rajin ini dibawa Bible kalau ke gereja, aku enggak. Jadi setiap dia ke gereja pegangnya nih, setiap ke gereja dipegang. Paling rajin tuh dulu itu bawa Bible. Setiap ke gereja bawa Bible. Setiap kalau aku nggak mau aku, malas aku. Nah ini paling rajin dibawa Bible nih. Coba di mana lah, di Matius berapa? Itu loh tentang kelahiran Tuhan Yesus itu. Iya Matius berapa sayang? Jadi Matius 1 lah. Matius 1 nomor berapa? Nomor berapa? 18. Tuh bacalah. Ya oke, Yohanes 1 nomor 18 ya. Matius 1. Yesus. Ah. Matius 1 18. Mak kawan istiwa. Ini perdana Bunda Hesti diskusi sama kawan SD. Oh my god. Iya, cepatlah. Aduh. Cepatlah. Ayat di mana ini? Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum menikah dengan Yusuf. Itu dia. Iya. Itu yang Kelahiran mau bilang. adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Kan dia mengandung dari Roh Kudus loh. Dia bukan Iya. hal-hal perzinahan apa tidak, tapi dia apa? Roh Kudus. Nah, itu loh. Itu. Gini loh lah. Jadi kalau Yesus ini adalah Roh Kudus, ya. Ya. Berarti Maria melahirkan Roh Kudus. Ya iyalah. Coba on cam dulu kau, pengen ku tengok ke muka kau. Udah lama, udah berapa tahun? Nggak mau aku. Orang ini apa? Lo mau report dibikin nanti di YouTube. Nggak mau aku Bang Paru itu mau apa? Mana ada mau? 15, 20 tahun loh kita nggak ketemu. Aku lo muka aku nggak berubah-berubahnya dari dulu gitu-gitu aja. Masa sih? Masih. Nah, iya. Jadi nggak tinggi-tinggi kau, tetap pendek. Iya memang gitu-gitu aja badanku. Nggak tinggi-tinggi, tetap pendek. Perasaan tinggi kan ya? Pokoknya nggak berubah-berubah gitu-gitu aja. Nggak tinggi, nggak ini, tetap gitu aja. Jadi inilah lah. Kalau kau mengatakan Yesus itu adalah Roh Kudus, berarti Maria melahirkan Roh Kudus. Ya iyalah. Bapak ini siapa? Ya. Hah? Bapak ini siapa? Bapak itu siapa? Iya Elohim, Bapak. Maksud Jangan daripada- Bang Naga, gak usah Bang Naga. Maksud daripada Bapak itu maksudnya. Nggak usah kau apa aku nggak mau. Bukan dia ini, bukan dia itu, bukan dia. Kok bukan dia Bukan aku dia itu. itu. Masa sih? Masak di dapur lah. Kok tahu? Serius kok itu udah enggak, kok putih kali kok sekarang. Emangnya aku hitam kali rupanya. Ya kok enggak hitam kali, tapi kok enggak putih. Hah? Hah? Perasaan waktu sekolah masih putihan aku dari kau, kok putih kok sekarang? Kau kan putih gara-gara hembody-hembodinya kau. Aku dulu hitam. Barabi, sejak kapan SD? Sejak kapan aku SD berhembody? Kedua. Adalah berhembodinya kau. Berhembody pun aku, tapi kalau ke sekolah aku gak pakai body. Sejak kapan kau putih kayak gitu? Perasaan lebih putih aku dari kau. Curiga aku. Iya. Kan dulu kau putih gara-gara kau apa? Kau pakaian body, pakai bedak. Ya namanya anak orang kaya pakai body lah. Namanya kita anak orang kaya pakai body. Berapa sih pakai body? Kau bilang aku hitam dulu kan aku Diskusi masalah body, nggak ada ibu udah diskusi. Entah sih Udah diskusi.
Enggak, kaget aku, sumpah kaget aku loh. Ih, putih dia. Padahal enggak loh, kaget aku. Weh, putih sekawan jadi sekarang, Mbak. Weh, keren Iya, loh. putih lah. Itulah Esti. Aku nggak harus Baik. putih dengan skincare Esti. Makanya Tuhan ngajari aku Esti begitu. Pakai ini mama berkat biar agak putih mukamu biar kau kalahkan si Esti itu katanya kan. Makanya aku ketemu sama kau di TikTok ini Esti. Tapi tetap aja lah. Kalau kau kalahkan keputihanku silahkan. Tapi kalau kecantikanku belum ada yang bisa mengalahkan Lam. Bah, jangan kau bilang kau udah kau yang paling cantik. Maksudku belum bisa kau mengalahkan. Maksudku itu. Walaupun ya putihku ya sekarang aku tengok kau lebih putih sekarang dari aku. Tapi kalau cantik tetap lebih cantik aku dari kau Lam. Biar tahu kau Hes. Aku kan meraba-meraba waktu kau berbicara di TikTok ini. Kulihatlah kan nama Hesti, Naga. Gigi itu kan nggak berubah. Aku tengok, macam si Hesti itu lah. Giginya itu nggak lain. Dari gigimu itu lah yang kulihat ya. Bukan nengok muka kau pertama ya. Gigi kau itu lah yang kulihat. Nah, jadi itulah Hes. Kayak mana pun kau buat wajahmu itu Hesti, kau pakai kerudung pun Hes. Kenalnya aku kan Hes. Karena kan kita pernah dekat, kan kita pernah makan bareng, ya itu aja lah kau kenal. Iyalah, kan kita kan keluarga. Iya, ya udah tadi itu bapak ini Di bawah siapa? diskusi, permintaan bawah diskusi. Udah, Bukan bahas Bapak ini kecantikan siapa? katanya. Udah marah orang itu Esti. Apa yang Iya. Bapak itu apa? Bapak ini siapa? Bapak yang di surga ini siapa? Kalau yang dimaksud itu tentang Bapak kan Hesti. Nah, kenapa lah dibilang Bapak? Sekarang ku tanya dulu kau. Di dalam kau menganggap orang tuamu itu sebagai apa di bumi ini? Bukan bapak itu Allah bapak. Iya, biar kau tahu dulu, biar kau tahu itu sejalan itu sejalan. Di mana sejalannya, Kau Bray? anggap bapakmu itu sebagai apa di dunia ini? Ku tanya. Bapakku ya sebagai kepala rumah tangga. Jadi di dunia ini kau anggap cuma sebagai kepala rumah tangga doang? Bapakku kan ya kepala rumah tangga pada saat aku masih sekolah. Ya itulah kamu. Maksudmu? Jadi maksudmu apa? Bapakku itu adalah orang tuaku gitu. Ya. Tetapi kau anggap dia Si Tumpur. Aduh. Tumpur, moderator. Tolong si Tumpur. itulah salah kau Esti. Makanya apa? Nah, kasih tahu. Adalah- Kasih ajarin lah. Itulah yang kita anggap sebagai seperti Tuhan di muka bumi ini. Makanya Bapak Tuhan. dia apapun kesalahan orang tua, begitulah istilahnya. Nah, Wah, itu istilah. agak lain ini Bapak Roh. Ya, Bapak iya katanya dong. Tuhan Bapak Roh. Jadi Bapak itu adalah Tuhanku kita anggap gitu. sebagai orang tua kita. Tuhan Jadi Pak, di dunia ini yang kau nampak di bumi ini dialah Tuhan. Makanya apa? Kau kan meminta berkat dari bapakmu kan. Kalau kamu menikah kamu minta restu dari siapa coba? enggak. Pada saat aku menikah, aku minta restu dari Allah. Iya dari Allah memang. Tapi yang kau di bumi ini siapa walimu? Kan orang tuamu kan? Enggak, aku bayar wali hakim. Berarti kau nak durhaka kau ya, nak durhaka. Bukan anak durhaka. Bukan anak durhaka, Lam. Bapakku tidak bisa menikahkan aku karena kami agamanya berbeda. Gak bisa. Jadi aku wali hakim. Wali hakim, bayar wali hakim. Bapakku, abangku, selagi mereka masih Kristen, pada saat aku menikah, mereka tidak punya hak. Tidak ada, tidak boleh, tidak sah. Jadi aku harus melalui wali hakim. Itulah bedanya kita. Aku hanya memberikan undangan kepada bapakku dan kukatakan, Pak, aku mau menikah dengan si Fulan. Ini undangannya gitu. Masalah bapakku merestui atau tidak restui, aku tidak pikirkan waktu itu. Kalau kita Kristen beda ya. Walaupun misalnya kamunya tadi itu beragama Islam kan, kamu masuk ke Kristen, kamu menikah dengan orang Kristen, tetap kita itu meminta persetujuan orang tua gitu loh. Tetap orang tuamu yang akan mewakilkannya karena dia Siapa itu, akan Pak? memberkatimu. Makanya aturan dari siapa itu? melewatkan orang tuamu untuk memberkatimu di bumi ini gitu loh. Memberikan Aturan dari siapa itu? Aturan dari siapa? Yang itu sampaikan tadi aturan dari siapa?
Kok aturan dari siapa? Itu bukan aturan, tapi memang itulah yang sesungguhnya. Kamu itu Iya, kan siapa yang ngajarin gitu? Siapa yang mengajarkan hal itu? itu bukan diajarkan, Sambil itu makan aku ya lapar. memang harus seperti itu. Kita Iya, walaupun siapa yang mewajibkan harus kayak gitu? yang mewajibkan, Iya, yang menentukan harus kayak gitu tuh siapa? ya pendeta lah yang mewajibkan orang Iya. abang. Iya, siapa yang ngajarin pendeta? Hah? Pendeta dapat tahu yang ngajarin pendeta siapa? Yang ngajarin pendeta siapa? Tuhan ini mengajari hal lagi. Iya, di mana tertulis Tuhan itu ngajarin cara kawin kayak gitu? Di mana tertulis? Itu nggak perlu diajar-ajarkan lah itu. Yang jelas itu Jadi gini toh ya. Jadi memang gini harus toh ya. orang tua loh. Ya jadi gini toh ya, aku kasih tahu. Tanya Aku dulu kasih. kau itu. Masa kamu direstui sama hakim? Kan lucu kan? Masa hakim yang memberikan restu atas pernikahan itu? Gitu loh. Jadi gini toh ya. Jadi gini ya. Setahu Bang Farouk, di dalam Bible kalian tidak ada pengajaran tentang tata cara kawin. Tidak ada. Yesus Di sini itu kan nggak itu pernah tidak mengajarkan perlu. bagaimana Itu tidak cara perlu seorang laki-laki disangkutkan semuanya. ketika ingin mengawini perempuan. Nggak ada. Itu hanyalah kebiasaan ya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kalian. Tapi bukan merupakan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus di dalam Bible. Hanya buatan manusia saja itu, karang-karangan manusia saja itu, Pak. Karena apa? Seumur-umur Yesus itu nggak pernah ngawinkan orang itu. Karena dalam iman kalian di sendiri pun nggak kawin kan? Iya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyuruh kita menikah kok. Nggak ada kita disuruh kita menikah. Kalian menikahlah kalian. Kita tidak pernah. Tidak ada dikatakan tidak boleh menikah. Anjuran kawin ada itu, anjuran kawin ada. Untuk kawin pun Ada enggak anjuran ini. untuk kawin. Tapi yang namanya Tuhan itu tahu bahwa kita ini manusia Berdua. biasa, Pak. Kita akan mengikuti, Iya. kadang-kadang kan mengikuti kedagingan. Daripada kau melakukan perzinahan, lebihlah kau menikah. Iya Ini ada, aturan Yesus kawin itu. ada, bukan nikah kawin ada. Anjuran untuk kawin itu ada. Tapi tata cara atau aturan tentang kawin itu yang tidak ada. Aturan Iya menikah sebenarnya yang dimaksud di situ kan itu. Nggak ada nikah di Bibelmu itu. Di Bibelmu itu kata-kata Iya, kawin. kawin itu maksudnya apa rupanya? Maksudnya kawin itu apa? Aturan kawin itu Beda antara kawin sama nikah. kawin itu mengawinkan jiwanya itu, bukan mengawinkan Itu- seperti yang masuk itu kawin dengan ini ya apa namanya? Biologis bukan itu maksudnya, tetapi Sekarang saya jiwa tanya sama kita Ito. itu yang dikawinkan, Ya. disatukan. Kan Oke, saya tanya sama Ito. jiwa, Ito dulu kan, jiwa Ito kita dulu itu kan sekolah kan? disatukan itu, bukan Ya. bukan untuk melakukan biologis itu yang maksudnya Ya, bukan. Ito dulu sekolah kan? Ito dulu sekolah kan? Bukan berarti kita Saya tanya. itu untuk melayani Tuhan, dipersatukan Ya, saya tanya sama kita Ito. bersatu untuk melayani Tuhan. Ya, Gitu maksudnya itu. saya tanya itu sekarang ini. Saya tanya itu sekarang ini. Ya, saya tanya itu. Ya, itu Ya. bagaimana cara binatang berkembang biak itu? Apanya? Binatang berkembang biak dengan cara Ini menikah, mengkawin. ulang. Binatang berkembang biak dengan cara Kalau soal binatang itu berbeda versinya itu. saya enggak mau mengatakan berbeda atau tidak. Saya tanya, binatang berkembang biak itu dengan cara Ya kawin kan? kawin. Ya. Oten berkembang biak dengan cara Kok dengan cara? Namanya manusia ya berkembang ya begitulah. iya dengan Berhubungan nggak ada biologis. menikah di Bibelmu, nggak ada menikah itu. Iya maksudnya yang dikawinkan Di itu. Bibelmu nggak ada menikah. Kalian berdasarkan Dipersatukan itu. Bible, Iya. kalian di Bible kalian berkembang biak dengan cara Mempersatukan jiwa. Itunya sebenarnya itu.
Mempersatukan Orang jiwa. itu dibilang mempersatukan dua jiwa itu maksudnya. Jiwanya yang perempuan dengan jiwanya yang lelaki itu dipersatukan, bukan mempersatukan kau didoakan kau di situ biologismu. Bukan itu maksudnya. Itu satu daging, bukan satu jiwa, satu Iya. daging. loh. Satu daging, jiwamu itu Gak dipersatukan. ada jiwa di situ, ada. Gitu. Iya kan yang beda, yang tadinya jiwamu di ini dengan ini kan berbeda gitu loh. Maka Di Bible dipersatukan itu, jiwamu di Bible gitu itu loh. satu daging itu. Di Bible dikatakan satu daging, bukan satu jiwa. Makanya saya tanya, Kristen berkembang biak dengan cara Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Halo. Bisa saya tanggapi? Ya, silakan ditanggapi, itu Simtor. Nah, kini ngido kokoro kan paruk. Kalian oten berkembang biak nih bukan? Kan? Ya. Jadi haro orang berkembang biak orang namar tole haro. Maaf bahasa Indonesia. Orang banyak yang nggak tahu bahasa Indonesia. Dengarkan Iya. dulu. Bukan Kami Tadi si Paruk ini bilang dengar dulu Ya, Paruk. dengar dulu, Jangan itu cuma kan tahu. aku jawab nih, aku jawab. Dengar dulu aku ngomong. Dengar kok. Kami berkembang biak itu dengan cara nikah di dalam surah An-Nisa. Kalau orang itu di dalam Bible kalian itu tidak ada kata nikah, yang ada kata kawin, ya kan? Tadi sudah aku berikan analogi, binatang itu berkembang biak dengan cara kawin. Kalau oten Itu kan udah nikah dibilang atau kawin? kawin dalam firman Tuhan itu maksudnya kawin itu mempersatukan Aku jiwa. tanya maksudnya, aku Itu nggak nanya loh. maksudnya. Ya, Kalian aku nikah maksudnya atau kawin? Nikah atau kawin di Bible? Kawin nih ya kawin di dalam firman Tuhan. Kawin. Maksud daripada Binatang kawin itu bukan kawin Tahu kawin tak? biologis, bukan seks di Ya, sini, itu. bukan seks, Iya, bukan. terserah pahamnya apa. Binatang kawin. Oten, aduh nggak enak aku bilang kan. Terserah itu lah ya itu ya, yang jelas Kok itu. mirip gitu loh, kok mirip? Bukan kawin di sini, makna daripada kawin itu bukan kawin biologis, bukan seks yang dimaksud di sini, mempersatukan jiwa. Itu Loh, maksudnya. berarti itu sama suami Jiwamu itu nggak itu melakukan mau hubungan dicocokkan seks. dengan jiwa istrimu, ya seperti itu loh. Iya, berarti itu sama suami itu nggak melakukan hubungan seks, tapi anakmu 2. Itu tuh beda loh itu. Itu disebut apa? Itu kalau soal kau bilang itu mau berhubungan itu tak perlu kau ke gereja sana dipersatukan itu bisanya kau bersatu kalau masalah itu. Makanya poinnya itu Makanya. kutanya. Poinnya Iya, itu tapi tadi itu. berkati di gereja itu bukan memperkati biologis supaya kau nanti malam kau bisa kau berhubungan biologis. Bukan itu masalahnya. Tetapi jiwamu itu diberkati. Yang dengan kubahas pun bukan itu yang pasanganmu. kubahas. Yang kubahas Itu bukan itu. punya. Tapi mau membandingkan, tengok ini ya. Binatang kawin. Oten? Nah. Iya, Oten? hewan kawin berkembang biak dengan cara berkawin. Ya udah, Oten? apalagi? Oten berkembang biak dengan cara? Loh, kok oten berkembang biak? Dengan cara kawin atau nikah? Udah aku bilang itu, memang di situ tertulis kawin dikatakan di situ. Nah, kawin kan? Tetapi bukan belum merasa itu. Masya Allah, Bang Yahya, barakallahu fikum. Itu berkutanya kasih tahu sama. Dengarkan dulu itu. Lebih baiklah kau dikatakan seperti binatang itu, tetapi perilaku. Gak ada aku bilang kau kayak manusia. binatang loh itu. Jangan kau, iya, jangan dikatakan kau manusia, tetapi berperilaku Gak seperti ada aku bilang kau Apa binatang. bedanya? Salah paham kan? Binatang itu. Salah paham itu ini loh. Salah paham itu. Kutanya dulu kau itu, kau memang manusia kan? Kutanya dulu. Nah, tetapi kamu Iya, manusia. bolak balik kau menikah.
Menikah Iya. kau, cerai kau, menikah lagi, cerai kau, menikah kau lagi, cerai kau. Sama lah kau itu dengan kayak kucingku ini. Bencar jantan terus ke sana, mencari. Siapa rupanya? Di mana rupanya? Itulah itu masuk Di mana itu. rupanya tertulis ajaran Mana dia Islam itu kawin cerai seperti kawin cerai? binatang, Di mana? seperti itu. Lonte mamanya Di ini mana? lonte dah. Makanya ini nggak Di tahu ini mana? otaknya ini bocor otaknya ini. Enggak, Di mana bukan. tertulis Anak aturan lonte ini. itu? Aku bilang sama kau itu, lebih baiklah kau dikatakan kau seperti binatang, tetapi kelakuanmu seperti manusia. Jangan kau dikatakan kau manusia, tetapi perilakumu bagaikan seperti binatang. Jangan seperti itu. Itulah maksud daripada kata tadi apa loh, Pak? Engkau manusia, tetapi kau persis kelakuanmu. Kawin kau sana, Oke. kawin kau sana, kawin kau sini. Ya sama kayak kucingku itulah. Oke, gantian ya. Gantian. Kita kaji siapa Iya. yang kelakuannya kayak binatang. Kita kaji. Loh, Siapa ini kaji. kelakuan dan perbuatannya kayak binatang. Kita kaji. Cepatlah kajilah. Binatang berkembang biak dengan cara Loh, binatang berkembang biak secara kawin. ya kawin. Kawin kan? Kawin. Iya. Oten berkembang biak dengan cara Kawin. kawin. Yang mirip binatang siapa? Bukan, itu masalahnya. Siapa yang- Hanya kata-kata kawin saja yang kau anggap, ya kan? Ya. Kata-katanya saja yang menyatakan seperti kawin itu kayak binatang, tetapi perilaku. Tapi itu yang bilang tadi. Kutanya dulu kau itu ya, Kak itu dulu, itu sekarang ya. Kutanyalah kau itu. Kau tadi Iya. bilang berarti kalian itu beranggapan kalian manusia, bukan? Karena kalian Iya. itu kalian nikah kan gitu kan? Iya. Nah, tapi yang suka kawin cerai siapa? Di mana itu? Diperbolehkan. Oke, di mana Ini rupanya dalam kayak Islam? kucingku inilah, sama lah kan kayak Di kucingku mana ini. anjuran di dalam Islam kawin cerai? Di mana anjurannya? Loh, kan boleh. Satu Nggak bulan, boleh itu. 3 bulan tidak Perceraian dikasih itu- makan. Itu 3 bulan tidak perceraian dikasih makan, itu- pas dianggap sudah cerai itu kan? Boleh Itu menikah salah lagi. paham. Dengar dulu itu. Itu loh. Itu dengar dulu. Dengar dulu itu. Itu salah paham. Perceraian itu adalah hal yang dibenci oleh Allah, tapi tidak dilarang oleh Allah. Allah benci perceraian. Allah tidak menyukai perceraian. Tapi bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, bukan kan gitu. Kalau perihal tentang poligami itu adalah hukum yang dibolehkan oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan yang Diperbolehkan kan berlaku. itu. Poligami Kan dalam diperbolehkan menikah, Islam. Udahlah. Kan diperbolehkan kan itu Baru menikah. tambah Kalau kami gini. tidak diperbolehkan. Sebentar, baru tambah 1 menit aku masuk. Dirimu kan ke Batam. Coba kamu pergi ke catatan sipil Batam, berapa banyak bulan ini daftar orang Kristen bercerai? Coba kamu pergi ke catatan sipil, berapa banyak orang Kristen bercerai? Kalau enggak kamu jumpa aku, urusan mereka lah kamu itu, DM kamu aku, bercerai. gini, kamu DM aku, kita jumpa di mana, di daerah Batu Haji, dari mana biar ku bawa ke catatan sipil yang diurus sama bosku, berapa banyak orang Kristen bercerai. Nah, ini itu berkujelaskan Ah. ya. Di dalam Alkitab pun adanya itu diperbolehkannya bercerai kalau memang sudah ini melakukan hal-hal yang gak ini kan. Boleh kok bercerai, tapi tidak pernah Tuhan mengajarkan kita, mengizinkan kita untuk menikah lagi. Gitu loh. Tidak ada tertulis di situ kau diperbolehkan menikah lagi. Masalahnya di situ kan ada. Seperti aku lah ya. Itu kalau ditinggal mati suaminya, Nah, ya tinggal meninggal. mati boleh. Kan boleh. Ya, Nah. itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di dalam Bible dikatakan Yesus cukup 1 istri, nggak ada. Nggak ada Ya ayat ada cukup yang 1 dikatakan istri. cukup 1 istri toh. Tetapi kan Nggak yang ada. dibilang jika maut memisahkan kan gitu, kematian yang memisahkan. Bukan berarti Iya. karena kita bercerai kita boleh menikah lagi. Enggak ada kata-kata Dan itu. sama di dalam Islam pun tidak dianjurkan cerai, yang boleh poligami. Contoh kayak di Ito, siapa yang nyuruh Ito cerai kan gitu? Nggak ada yang nyuruh Ito cerai kan gitu, nggak boleh bercerai. Tapi Poligami pun ketika kita tidak suamimu, diperbolehkan kok. Di mana rupanya di situ diperbolehkan kita poligami? di mana rupanya larangan Lagi ya. poligami?
Enggak lagi dulu Lam. Saudaramu poligami baluap. Iya poligami, tetapi kan bukan Tuhan yang mengizinkan itu kan, bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan mengizinkan poligami. Ini bukan masalah Tuhan. Tadi kau membahas ajaran. Mereka yang Dia, sedang kau menentang. menolak poligami, kau menolak bercerai-cerai. Saudaramu sendiri poligami. Kok kira aku nggak tahu? Saudara poligami pun Esti. Apamu itu? Tulangmu Rida, tulangmu. Iya, tapi saudaramu kan? Ya, saudaraku Kristen memang kan? itu. Iya, ya udah clear. Iya, itu kan tulangmu itu Iya. kan. Itu Iya. saudara dia poligami dikawinkan di gereja. Nggak tahu. Tiba-tiba aja datang bawa bini kedua. Waduh, kayak mana itu, siapa yang kawin? Nggak tahu. Tiba-tiba datang bawa bini kedua kan? Aku tinggal di rumahku, datang ke rumahku. Nyomper jamin nak. Itulah yang namanya itu sedang mempengaruhi mereka. Paham kau? Itu kan pekerjaan iblis. Bukan kehendak Tuhan itu. Oh iya loh. Iya, yang kawinkan itu siapa? Gak ada yang mengawinkan mereka ya. Itu tadi. Berarti orang itu berzina, nggak pasu-pasu di gereja. Gak ada yang perpas-pasan. Enggak pasu-pasu di gereja, enggak. Berarti berzina orang itu. Kenapa kalian biarkan? Hah? Mampus kau. Jauh kau bilang dulu Esti. Bapakmu aja menikah sama. Nah. Kan udah cerai. Mama bapakku udah cerai. Alhamdulillah mama aku masuk Islam. Ya udah ada kecerai. Sementara si itu tuh saudaramu nggak bercerai, poligami. Saudaramu nggak bercerai. Bapakku sama mamaku bercerai. Ayo. Itulah dulu. Nah, aku tanya dulu kau, di dalam sebenarnya, di dalam Kristen pun itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Paham kau Esti? Tetapi Iya, ini tadi kan kau membahas poligami. memaksakan untuk menikah. Lam, tadi bahasamu gini loh, Lam. Kalau Enggak, berdasarkan Lam. kita itu tidak boleh. Lam, tadi kau bahasamu begini, Lam. Lam, dengerin. Tadi bahasamu gini loh, Lam. Tadi kau mengatakan, kalian ajaran kalian kawin cerai kan kau bilang kayak gitu loh. Bukan ajaran pertama. kalian kan memang nyatanya kan Nah, gitu. kalau nggak beli 3 bulan kalau tidak. Nah, itu dia. 3 Itu dia, bulan Lam. tidak Kan dinikahi dikatakan itu sudah. Iya Lam, dengerin. Kan sudah tahu Dengerin itu. Lam, dengerin. Kan sudah cerai. Iya, dengerin Lam. Nah. Iya kan, tadi kau bilang ajaran kalian aja kawin cerai kan? Itu kau bilang tadi. Nah, ajaran kami kawin cerai. Bukankah kawin cerai juga ada di pihak Kristen? Kau menuduh kami, sementara kau lebih parah. Di dalam kami nih, di dalam agama kami dibolehkan ini untuk menikah lagi. Boleh. Berpoligami, kan boleh. Gak ada larangan. Nah, sementara kan? di dalam Biblemu dilarang bercerai. Tapi banyak kalian bercerai. Dan kalian selalu menolak poligami, sementara di tempat kalian banyak poligami. Iya dilarang bercerai, tetapi kalau kau melakukan hal yang sudah tak ini, Tuhan pun mengizinkan kau bercerai kok, boleh. Ada kok tertulis di situ, kau boleh bercerai kok. Kalau surat tidak Artinya kau nggak konsisten lah. Tadi kau menuduh kami loh, kawin cerai. Nah, gila dikenakan ke kau. Iya nggak boleh kok. Begini dong, nggak gitu loh. dengar dulu kau Esti, ibaratnya lah kau Esti 3 bulan kau tidak dinafkahi suami, pasti kau sudah menganggap ditalak kan? Di dalam Kristen nggak ada itu. 3 bulan Iya, nggak ada dalam Kristen Kristen. tidak ada itu, walaupun suami Ya itu udah. makan, bukan berarti aku menceraikan dia. Kan gitu dong. Itu Dengerin ya. pertanyaannya. Kalau suami tidak memberikan nafkah ada 3 bulan, dalam arti suami tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah 3 bulan, itu udah jatuh perceraian. Talak lah kita bilang, talak 1, udah jatuh talak 1. udah jadi talak 1, itu kan? kalau suaminya tidak pulang-pulang. Tapi kalau suaminya ada di rumah, ditengoklah sama istrinya, suaminya ini nggak kerja-kerja, ya lagi nganggur lah. Ya tidak bercerai, masih tetap suami istri. Itu masih suami istri. Nah, si istri lain menggantikan suami dalam mencari nafkah. Begitu. Itu. Kalau itu kita nggak bercerai, suami dalam istri. Kristen, mau berbulan-bulan pokoknya ditinggal kau, kalau walaupun kau itu tidak dibelanjai kau, udah bukan berarti nggak pernah kau jumpa sudah agak lama, bukan berarti kau dikatakan cerai, tidak. Oh, itu nggak berlaku. Nggak, Gitu. kalau bukan kayak gitu kalau masih jumpa, kalau masih ketemu, masih pulang, itu belum ada perceraian. Belum ada perceraian.
Ini suami yang dibilang nih, suami dia pergi merantau. Dia itu selama di perantauan dia gak ada kabar, menghilang. Entah dia kawin lagi, entah apa nggak tahu lah. Terus 3 bulan dia gak nafkah, itu udah jatuh talak. Talak satu. Ya udah, itu Tapi beda. kalau dia masih kasih kabar, dia bilang, Dek, belum ada kerja, Dek, abang merantau di sini, belum ada kerjaan. 3 bulan nih dia gak nafkah, tapi dia komunikasi. Dia bilang ke istrinya, Dek, belum ada kerja, Dek, masih gini-gini. Itu belum terjadi perceraian. Belum. Aku bilang tadi Esti, kalau di dalam Kristen mau kau pergi kerja suamimu, dia tidak kasih kabar, dia tidak kasih uang belanja untukmu, bukan berarti kamu itu dia sudah berpisah, bukan kamu dia nggak sudah Ini cerai. lagian ini Itu Lam, ini kita perbedaannya, nggak sampai ke sini. Ini tadi kita membahas tentang perceraian dan poligami. Kenapa kau mengatakan, tadi kau mengatakan kepada kami, kalian kan kawin cerai. Ya, kami kawin cerai, banyak pelakunya kami kawin cerai. Bukankah di agamamu juga seperti itu? Itu loh, itu yang jadi permasalahannya. Kau menuduh kami, tapi kau Benar. sendiri lebih Di parah. agamaku ini kan Hesti yang kujalani ini Hesti ya. Tidak ada yang namanya Hesti kata-kata kalau kau tidak dikasih makan kau harus bercerai, tidak. Tetapi Ya kalau ampun, di agama kami juga nggak ada kayak gitu. Di Kalau agama sudah- kami juga, kalau nggak berpindah dikasih tahun, makan dia akan cerai. Nggak ada juga di agama kami kayak gitu. tapi bukan berarti kau bercerai pun aku dengan suami ibaratnya ya. Bukan berarti aku menikah lagi. Gitu loh Esti. Itu tidak pernah Kita nggak ada bahas menikah lagi. Dengerin ya Lam ya, dengerin baik-baik Iya. Lam. Mau kamu nih ya, kamu mau bercerai, mau menafkahi, mau itu. Kita tidak ada bahas pernikahan. Pertanyaannya gini loh, di dalam agamamu dilarang bercerai, kenapa banyak bercerai? Itu loh masalahnya. itulah tadi Nah, Esti. sementara di agama kami nih ya, di agama Tapi kami nih. bukan berarti Tuhan mengizinkan itu sebenarnya. Kau taunya pada dibilang karena buat orang bahasa Batak ala ni jubul murui benadi diologi Musa melakukan itu. Makanya kami Artinya lah, artinya udah Begitu, kau sudah mengakui, iya, Iya. artinya kau sudah mengakui Nah. itu adalah kesalahan manusia. Artinya kau sudah mengakui Iya. kalau itu adalah kesalahan manusia. Artinya kan, nah berarti kalian banyak pelakunya tidak melakukan daripada firman Tuhan. Banyak kalian pelakunya Memang tidak melakukannya melanggar firman Tuhan. Kalau kami Lam, dengerin. Nah. Kalau kami nih, banyak kami beberapa berpoligami, itu dibolehkan, berpoligami dibolehkan. Artinya kami tidak melanggar, kami tidak melarang. Kalian diperbolehkan berpoligami kan? Nah, kalau menurut kami Alkitab itu, Makasih kalau ya. kau sudah berpoligami itu sudah dianggap berzina sebenarnya. Tetapi dia merasa tidak berzina. Lah, berarti kamu mau mengatakan saudaramu berzina? Kau mengatakan saudaramu berzina? Hah? Kau mau mengatakan saudaramu berzina? Bukan aku yang menyatakan, tapi firman Tuhan yang menyatakan itu Di sudah mana? berzina. Ya, oke, kau sudah mengakui firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka sudah berzina. Bukan aku Berarti yang bilang. kalianlah pelaku daripada perzinahan, bukan kami. Hah? Udah selir. Berarti kalianlah pelaku daripada perzinahan, bukan kami. Clear dong. Selesai kan? Kau sudah mengakui itu adalah perzinahan. Berarti pelaku daripada perzinahan di Indonesia itu pelakunya adalah kalian mayoritas, bukan kami. Karena kami di Islam dibolehkan, gak ada larangan, boleh menikah nikahilah 2, 3, 4. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, 1 sahaja cukup bagimu. Itu di dalamnya. Itu Nah, ayatnya ya. Nah, aku tanya dulu. artinya nih kalau ada saudara saya punya istri lebih dari 1, misalnya ada 2, 3, itu tidak melarang dan itu tidak jatuh perzinahan. Itu tidak jatuh perzinahan karena tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an bahwa dilarang menikah 2, tidak ada. Justru dibolehkan. Artinya kami tidak berzina dan kami bukan pelaku. Nah kalian kau sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan manusia, kesalahan daging. Dan kau mengakui, berarti dengan kata lain kau sudah mengakui bahwa pelaku daripada perzinahan adalah mayoritas Kristen. Clear. Bukan mayoritas kita. Jangan salah kau, Nah, jangan jelas Kenapa aku katakan mayoritas? Kami kita bikin ada 10
10 kita bikin ya. Ada 10 saudara imanku laki-laki punya istri lebih dari satu. Ada 10. Nah, ada kalian 10 melakukan perceraian. Melakukan perceraian. Berarti kalian kan pelakunya. Kita hitung ini ya. Nafa Urba, kita hitung. Gadi Martin, Roy Martin, kita hitung. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa ini ya? Kita yang ini aja, yang artis-artis soalnya gampang. Siapa lagi? Ruhur Sitompul ini loh. Mangadati loh dia. Mangadati Ruhur Sitompul. Siapa lagi? Si Ruben. Siapa lagi weh? Siapa lagi? Banyak kalian berarti 10 lah ya. Bertambah lagi. Kita Esti. Kau bilang kata adil tadi kan Esti. Tunggu dulu sebentar. Ya, bisa lah Gading sama. Bentar dulu belum selesai. Bentar. Manusia ini Si Boris. Bentar dulu, bentar dulu lah. Kalau manusia Bentar dulu lah berita. La berita udah dia kandau ya benar ya banyak lah 10. La berita bentar dulu. Artinya 10 kami berpoligami saudara imanku, ada 10 orang, itu mereka tidak melakukan perzinahan. 10 kalian bercerai lalu menikah lagi atau bercerai tidak ada pernikahan, itu kalian jatuhnya berzina. Keren. Berarti pelaku perzinahan kalian. Clear kan? Kau bilang kalian lah yang paling banyak kayak gitu kok. Besi dok kok kan. Iya kalian lah kalian Kristen tuh banyak. Siaho lagi ya. Berarti kan keren kan? Berarti 10 nih dengarin saudaraku ya 10 kita saudara ini orang Islam 10 orang Islam ya punya istri ada 10 orang punya istri lebih dari satu itu tidak jatuh berzina itu sah di mata Allah 10 orang ya 10 orang ini yang melakukan perceraian lalu menikah 10 orang inilah jatuhnya berzina berarti yang melakukan perzinahan di Indonesia mayoritas Kristen. Keren. Oke, clear. Ya kan? Jangan kau bilang Kristen Esti. Kalau dia itu melakukan perzinahan Esti, dia itu tidak pernah Kristen. Kristen itu belum berarti dia itu pengikut Kristus, paham? Lari. Kari dia lari. Karena malu gue kan, jadi lari gue kan. Pengikut Kristen itu belum tentu dia pengikut Kristus. Jangan salah kau. Pengikut Kristus udah otomatis dia Kristen. Itu Lari dia. Jangan kau bilang Kristen Esti. Selamat Ini- sore. Udah kita kasih kesempatan dulu nih. Kita kasih kesempatan. Delapan. Bang Riko yang tuh iklan dulu. Silakan Bang Riko. Bang Riko dari tadi nunggu mau iklan tuh. Bang Riko iklan dulu bang. kalau benar-benar dia Kristen Esti, dengar dulu Iya, Esti. nanti dulu nanti dulu saudaraku iklan ya. Waalaikumsalam. Teman-teman, silakan yang mau order cemilan kami, silakan ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel abon tenggiri, petek cumi-cumi dan stik cumi-cumi. Yang berminat langsung aja ke nomor WhatsApp saya ada di akun saya ini, di profilnya, diklik aja. Tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, memakai jasa lain parcel, Cicepat, JNT, dikirim dari Pulau Ada Belitung, keranjang ya. kuningnya itu. Nggak pakai, langsung ke nomor WhatsApp aja langsung. Oh. Insya Allah amanah dan halal. Tolong Bunda Hesti ditambahin sedikit. Oke, saudara-saudara imanku yang baik hati, rajin menabur dan tidak sombong. Ini ada saudara kita mualaf ya. Ini Bang Riko ini mualaf. Beliau ini mualaf tinggal di Bangka Belitung dan beliau ini menjual cemilannya. Ada pempek ikan tenggiri, ada plete ikan tenggiri, ada pastel ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri. Dan itu rasanya enak. Dulu aku sering dikirimin sama sultan-sultan. Cuman udah berapa lama ini nggak ada dikirim sama mereka. Nggak tahu lah kenapa ya kan. Nah, ini ntar lagi di bulan puasa. Sebentar lagi di bulan puasa. Jadi buat kalian untuk cemilan di hari lebaran, atau kalian memberikan parcel buat saudara-saudara iman kita, yaitu parselkanlah dan belilah cemilan kue lebaran dari Bang Riko. Rasanya enak dan
renyah gitu ya, itu asli, memang asli ikan tenggiri, dan pembuatannya juga bersih. Jadi buat saudara-saudaraku, marilah kita bantu saudara iman kita dalam berdagang. Ingat, barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah akan mempermudah urusannya. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, silakan kalian klik sabar. Silakan kalian klik bio daripada Bang Riko, nanti keluar nanti bio itu nomor WA-nya, dan silakan kalian WA beliau. Oke, lanjut. Terima kasih Bunda, terima kasih, saya selalu Bang Riko. perhatikan ya. Bang Riko, Tidak bisa COD. Bang Riko, kalau ada Oten yang beli, abang jual sama Oten. Iya. Oh, jual juga sama Oten. Oh, Oten boleh beli ya. Jadi kalau jualannya Bang Riko, Oten boleh membeli, meskipun kami tahu kali ini pilih pilihannya. Jangan Ya, di- silakan bocor. Islam apa Kristen? Karisteng lah, Karisteng. Ya, silakan Bang, ditanggapin Bang. Apa yang Ya, jadi saya menanggapi yang tadi poligami ya. Jadi di dalam kekristenan, poligami itu kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya 1 Tesalonika 4 ayat 5 bunyinya begini. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang poligami tidak mengenal Tuhan. Ayat 7-nya, sebentar. Ayat 7-nya, Cocok gitu, Tuhan Bang. memanggil Tidak ada kita. kata-kata poligami di situ. Terakhir ini saya selesai. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Jadi orang Kristen tidak boleh melakukan poligami karena di dalam ayat 5 tadi sudah dikatakan Udah, aku jawab dulu Bang Bocor ya. orang Ini. yang tidak Udah, Bang Bocor aku jawab. kasih Bang dulu. Bocor aku jawab. Di situ tidak ada tertulis kata-kata poligami atau kata-kata cukup 1 istri, tidak ada. Ayat itu tentang hukum kawin, tentang perkawinan, di mana kalian dirujuk untuk kawin supaya kalian jauh dari perzinahan. Ya kan udah Itu lebih bagus jelas. bagi kalian kawin Bukan daripada dalam kalian sendiri. keinginan hawa Jangan nafsu framing. seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Dah. Lautannya- Tapi aku jawab ya. Tadi dari kau dengarkan dia ya. Ini bukan mempermasalahkan. Ini bukan mempermasalahkan di dalam Bible begini. Ini begini loh. Di dalam Biblemu, mau orang-orang itu berbuat itu adalah keinginan daging, tidak melakukan firman Tuhan. Artinya begini, yang kalian tuduhkan kami kawin cerai, kalian kan tuduh kami ini kan? Kalian tuduh kami ini kawin cerai Islam, kawin cerai Islam, kawin cerai. Itu tuduhan kalian terhadap kami, ya kan? Iya. Sementara di dalam Al-Quran, kami memang dilarang. Allah membenci perceraian, tapi tidak mengharamkannya. Itu ayatnya ya. Terus di dalam Islam, laki-laki saudara iman saya dikata ya boleh, kami diperbolehkan menikahi 2, 3, 4. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, 1 sahaja cukup bagimu. Jadi kalau ada saudara imanku, ini saya ulangi lagi ya, ada saudara imanku menikah punya istri lebih dari 1, ada istrinya 2, ada istrinya 3, nggak apa-apa, karena dibolehkan. Jadi yang permasalahan adalah yang kalian tuduhkan kepada kami tidak melakukan perzinahan, kami tidak berdosa. Sementara kalian jelas di dalam Bible kalian dikatakan dilarang bercerai, tapi banyak kalian bercerai. Dan kalian mengatakan poligami, kalian banyak pelakunya poligami. Sementara kau sudah mengakui orang yang berpoligami di Kristen adalah berzina. Orang yang bercerai dalam Kristen adalah itu kedagingan. Nah, itu adalah keinginan dagingnya. Dia melanggar perintah Tuhan. Artinya apa? Mayoritas kalianlah pelaku daripada perzinahan, bukan kami. Bukan kami. Jadi nggak usah lagi kalian bahas, kawin cerai, Islam kawin cerai, Islam kawin cerai. Sementara kalian pelaku daripada perzinahan. Kenapa kalian pelaku dalam perzinahan? Karena kalian dilarang bercerai. Siapa kalian bercerai sudah jatuh zina. Ya, Gini aja, siapa Pak. kalian bercerai sudah jatuh zina. Gini toh, kita nggak usah terlalu jauh. Kita nggak usah terlalu jauh membahas tentang hukum zina. Larangan berzina itu diturunkan untuk Bani Israel atau Bani pemakan babi. Saya tanya,
larangan berzina itu diturunkan, disampaikan untuk Bani Yakub atau Bani pemakan babi. Bani Yakob. Itu bagian dari 10 hukum Taurat. Bagian dari 10 hukum yang disampaikan kepada Bani Yakub, bukan Bani berkulub. Sementara untuk umat Kristen tidak ada hukum, tidak ada hukum larangan berzina untuk Bani berkulub. Kristen itu nggak punya hukum, bro. Kalian jangan cerita nggak boleh poligami, berzina aja kalian nggak ada larangannya kok. Sekarang kita tantang kalian teman-teman Kristen yang baik hati dan rajin minabu. Sebutkan satu saja larangan berzina di luar dari hukum Tauratnya Musa. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kenapa Kristus Cuci mengatakan jangan berzina? Itu kalian. Kok kalian ngurusin pula berpoligami? Seolah-olah kalian suci. Gitu loh. Cukup satu istri yang ada di dalam Bibelmu. Jangan cocokologi seperti Oten yang tadi. Ketika dia membawa dalil dalam kitab Lukas. Gak ada di situ tertulis poligami. Ngarang aja kalian. Apa itu? Kok ngarang? Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu sekarang kau ini karismati apa masih GKI? GKI. Iya GKI apa? Metodis. Aku ikut suami lah KBP. Oh AKBP berarti AKBP metodis sama itu ya. Satu ini kayaknya pengajaran ya. Serupa. AKBP, GKPI, metodis. Ya. Di metodis itu kan, inilah ya di dalam ke gereja itulah ya. Semoga kau bisa ini ya. Kau tuh dulu rajin bawa Bibel kau waktu gereja, rajin. Aku yang enggak. Paling malas aku kan. Aku kalau bahasa agama tuh dulu paling malas lah aku. Anti kali aku. Ya kan? Cuman karena kalau ada acara liturgi aku dari liturgi apa aku coba? Liturgi raga bahasa, liturgi yang 6, liturgi yang 5, liturgi umum. Ada 4 atau 5 liturgi yang ikut. Tuhan nih kan. Kenapa? Kau bilang kau kan dulu kau paling malas kau bawa Alkitab kan? Aku ke gereja, kan? Makanya udah memanibil hosiat Tuhan ini ya. Itulah ciri-cirinya yang kau makanya kau manibil kau. Ya. Artinya gini, pada saat aku dulu itu malas ke gereja, aku pindah ke Advent loh. Jiwamu belum merasakan perjumpaan dengan dia gitu loh. Jiwamu belum merasakan gimana yang kedekatan jiwamu itu belum ada. Dengarin baik. Walaupun aku dulu malas ke gereja, aku termasuk salah satu murid paling pintar waktu SD ya. Gak sampai cerita gue ya. Nah, siapa yang ikut bertanding? Lawan Impres siapa? Aku. Dan tahu, walaupun aku hanya malas dulu itu membahas tentang agama, tapi kalau dalam pelajaran lain, aku juaranya. Kok pernah gak ikut bertanding? Aku yang selalu ikut bertanding. Kan itulah tadinya aku gak ikut bertanding. Gara-gara apanya kau tahu aku gak ikut bertanding? Kau taunya kenapa juara 3 Sinora? Kenapa? Sinora kan pernah tinggal kan? Sinora, kau kenalnya Sinora itu? Nora Siombing. Dia satu bangku dengan siapa coba? Dengan sama aku kan? Iya sama aku kan? Jadi dia bisa jawab soal dia itu dari siapa coba? Dia tanya aku apa Esti? Jangan komersan pinter kau. Dia tanya sama dia nanya kau. Kita bukan masalah siapa. Artinya aku hanya dulu tidak mau membahas agama. Tapi bukan berarti aku bodoh. Aku pintar. Bahkan dalam pertandingan pun aku yang maju. Apa kau pikir kau lebih pintar gitu? Ya iyalah, buktinya setiap pertandingan aku yang maju. Hesti Helda. Aku yang ngajari Sinora, biar tahu kau aku ngajari. Ya kasih Sinora bukan ngajarin aku kan? Kok diturunkan kawan gitu loh. Ya kan? Gak ada suara Mbak Faro. Nyambung dia. Dia ngajarin kawanku bukan ngajarin aku. Iya kan? Oke lah, kata ini. Kawan SD kelas 5 kelas 6. Ini sebagai himbauan ya, pemahaman buat teman-teman ya bahwasanya sampai sejauh ini pun siapa suaranya? Si John. Bang John Rocky sudah bergabung.
John Rocky. Gak bagus ceritanya. Lanjut Bang Faru. Lukman Syah Sitorus, Nabi palsu, Matius 7, Bang. Baca dari nomor 20 itu, Bang. Sampai Matius 7. Dan dibaca dari nomor 18, Bang. Sampai nomor 30. Siapa Nabi palsu itu? Aduh. Lanjut Bang Faru narasimu tadi. Ya, bentar, naikkan dulu yang lain. Naikkan dulu moderator kamu kalau enggak. Jadi di luar dari hukum Taurat, ya teman-teman Kristen itu nggak punya hukum, mereka nggak punya petunjuk, mereka nggak punya panduan. Adapun larangan-larangan yang mereka jadikan 10 perintah Tuhan yang diturunkan untuk Bani Yakub kepada mereka, yang itu pada sejatinya itu untuk Bani Yakub, bukan untuk Bani berpuluh. Kak TNJ, Sufron, kakakku, jazakillah khair. Nggak ada aturan untuk Bani berpuluh, nggak ada aturan. Untuk Bani memakan babi nggak ada aturannya. Haram poligami dalam kami haram. Kawin aja kalian nggak ada diatur, kok cara kawin gitu. Sejak kapan kan diatur kawin ini? Ini kan lagi moderator. Ayo naik Ten naik. Cuma teman-teman Gak nyangka juga ya. Enggak, jadi berarti TikTok mini Bang Faru udah nyampe kemana-mana. Aku takutnya teman SMP pun nongol. Udah lama itu, si Tambah itu udah lama itu. Udah lama ya? Udah, sama Iya. aku udah lama tuh ngikutin aku itu. Kayaknya nyampe ke mana? Kayaknya nyampe juga kemana-mana ya. Waduh, ngeri-ngeri sedap juga nih aku. Kayaknya aku harus selamatkan diri. Masalahnya nanti sampai juga nanti ke kampungku di sana. Aduh, kampung lah, males. Bahaya nih ya. Aduh, mati kita. Udah nyampe ke bulan Kak. Aish, mampus. Oke, Aduh, Sudiro, nyampe. selamat bergabung Bang Sudiro. Halo Sudiro. Sudiro. Ini kayaknya si TNJ ini kayak gini sama kamu juga Bang Faru. Ya, Bang Faru. Si TNJ ini kayak gini juga sama kau. Iya, kayak gini sama aku, kakak ini. Iya Bu, agama apa Bu? Sih. Minta naik sih, jadi dinaikin. Enggak, kepencet kali ya. Aku Oh, iya lagi, dah. aku Bye-bye. sekarang ada di Malaysia. Malaysia. Wow. Oh, Masya Malaysia di Allah. mana itu Bu? Kak TNG. Ya, Abang TNG, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Nah, aku jadi penasaran nih sama Malaysia. Doain ya, nanti aku nyampe sana. amin. Oke. Aku nyimak terus. Aku nyimak Iya, terus. makasih. Aku Muslim Makasih. ya. Makasih. Sama-sama. Untunglah dulu ya bapakku ngelarang aku pakai kawat gigi. Tadi aja dibilang aku ingat gigi itu aja lah Es. Untunglah aku gak pakai kawat gigi sampai hari ini ya. Alhamdulillah, berarti betul kata bapakku, nggak usah pakai kawat gigi, nggak usah. Nah, hai orang Malaysia. Nantilah ya kita jalan-jalan. Aku dekat kok, Landewa, 5 menit dari sini ke Malaysia. Landewa. Landewa, HP yang kalian buat HP yang kalian pakai buatan siapa? Itu Islam, made in China, Bang. Bukan HP Innoten. Ada. Aku belum pernah ketemu HP made in Oten, belum pernah ketemu. Gak pernah aku tengok ada HP, aku beli buka kotaknya tulisannya made in Oten, gak pernah ketemu. Ya. Jangan naruh klaim ya. Semua mau klaim. Semua mau kalian aku akui. Kitab Yahudi kalian aku akui. Ya kan? Kitabnya nabi-nabi terdahulu kalian aku akui. Bahkan buatan Cina pun kalian aku akui. Padahal Cina tidak mengakui mereka ya kan? Iya, enggak ada yang ngaku dong. Terus gak tahu. Di Cina aja nggak mengakui kalian loh.
Tunjukkan sama aku kalau ada HP merek made in Oten. Ku bayar 10 kali lipat. Ada nggak HP merek made in Oten? Ada nggak? Nggak pernah ada itu. Yang ngarang aja kalian. Landewa, Landewa. Apa lagi? Apa sih yang bisa diandalkan dari kalian penyembah manusia? Apa sih yang bisa dibanggakan dari kalian penyembah manusia? Apa? Ditanya 1 tambah 1 tambah 1 aja pun tak tahu sok mau menciptakan dia. Siapa Tuhanmu aja pun kau nggak tahu, sok merasa paling cerdas kau dari yang lain. Nggak tahu. Oke, Landewa, selamat bergabung sama Landewa. Coba kalian ya pikir ya, teman-teman. Orang Yahudi di dalam kitab Keluaran 29, mereka bisa mendapatkan korban pengampunan dosa dengan menyembelih hewan lembu jantan. Dengan mereka menyembelih lembu jantan, mereka sudah mendapatkan pengampunan dosa. Oten harus menyembelih Tuhan. Nyembelih Tuhan dia. Ada aja kalian. Naik teman-teman garis baik hanya jadi menabung ya. Jangan setel nomor lah kok naik ke atas ya. Siapa kena sihir? Tuhan kena sihir. Baca Markus 3 itu. Tuhan siapa yang kesurupan? Kerasukan. Kerasukan siapa itu? Beelzebul. Siapa kerasukan itu? Baca itu dari Markus 3 nomor 22. Nah, itu pun nggak tahu kan? Ada pula Tuhan kerasukan Tuhan. Iya nggak nyampe, aki Oten nggak nyampe bang. Oke, Ul, selamat bergabung bang Ul. Siapa nabi mati diracun? Gak ada nabi yang mati diracun bang. Tapi Tuhan yang mati minum racun anggur asam campur racun bunga karang ada bang. Ada. Sampai bumi kiamat pun kalian gak bisa menang debat lawan kami. Selama kalian mengimani Tuhan kalian mati, gak menang kalian. Selama kalian imani Tuhan mati, gak menang kalian debat. Emang Tuhan kok mati. Yang lain. Ayo. Iya Bang Riko, gantian dulu Bang Riko ya. Bang Riko ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. udah iklan. Waalaikumsalam. Dek, ada suara dari luar. Naikkan aja ini. Dek, turun. Tolong turunin Dek, tolong diturunin Dek, si Dek, tolong diturunin Dek. Dek. Mereka ini minta naik nggak sadar. Jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan darah dagingnya dari susu ibunya. Darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jeng, yang ditangkap tentara juga bukan Tuhan. Jeng, yang mayatnya hilang itu bukan Tuhan. Jeng, nutup pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu,
kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan dedak, jreng jeng jeng. Janganlah kau makan dedak. Memanglah dedak, jreng jeng jeng. Lezat bergizinya dedak itu untuk babi, bukanlah untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Jalan di atas air juga bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Yang ditangkap tentara itu bukan Tuhan. Ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan parna pejreng jeng jeng. Keren kan lagu bukan bang? Mau lagi? Mau lagi? Yang tadi pun keren. Udah bisa masuk rekaman. Teng 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 teng. Ten si Oten suka main tuan-tuanan. Ten si Oten suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran, pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten tantrum duluan. Tapi tunggulah Bang Paro. Jangan kau kayak gitu kau bikin bajumu, nanti naik yang jeli. Panas kan loh, itu nggak ada AC di ruangan ini. Iya, tapi nanti naik yang jeli. Ya ada, panas sekali. Ten si Oten suka main bapak-bapakan. Dekat ya. Ten si Oten suka main bapak-bapakan. Ada bapak beneran, pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Rohan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman candaan. Ten si Oten suka main bapak-bapakan. Ten si Oten suka main bapak-bapakan. Daripada bapak pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten kincit duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Kudus-Kudisan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Bapak anak bapak anak bapak anak bapak anak rohan. Bahagia kalian itu kan, bahagia kalian, bahagia kalian tuh bahagia. Seneng lah itu, gigi-gigi plastik lah itu, gigi-gigi plastik. Ngesok-ngesok di tong sampah, ngesok-ngesok. Makanya
Kalau hadir klien Bang Faruk di acara obor tadi malam ya kan ribuan orang itu. Katanya 10.000 orang lebih. Kumpul semua itu, kan? Kepengen tuh Bang Faruk yang nyanyi tuh di atas sound ya kan. Ayo kita bernyanyi. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan. Namanya rohan. Ini lagu-laguan di barusan. Maaf ya Den, iman bukan cuman longoran. Senang lah kalian tuh, senang. Ayo naik, yang mau naik silakan. Bang Rizal Sukron, Masya Allah. Barakallahu fikum Bang. Tadi pas nyanyi maunya tadi Bang, keren tuh pas nyanyi. Coba ulangi lagu lagi parutan. Lagumu itu. Boleh. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Komateki parutan. Lagu-laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Den, iman bukan cuman longoran. Parutan kalapa. Kok parutan kelapa? Cemana nih? Iya, Cipotak ini loh parutan kelapa. Habis kena parut kali kepalanya ya. Ya parutannya. Gini. Habis ya parutnya, kepalanya diparut. Ngedugem si parutan kelapa. Parutan kelapa ngedugem sama siapa? Sama siapa tuh parutan? Dugemnya. Bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Den, iman bukan cuman candaan. Iman mau parutan, iman longoran. Siapa parutan? Kau lah parutan kelapa. Enggak, kau lihat kepalamu parutan. Habis kau parutin kelapa apamu, kepalamu. Rohan. Enggak ada rambutmu tahu. Ini lagu-laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Den, iman bukan cuman longoran. Ciparutan kelapa. Paruk. Masih pa habis ulumi. Hah? Masih pa habis bukmi. Apa nih dinding itu ini ya? Kenapa kau habisin rambutmu itu? Sampai kau ngomong pun gak bisa lagi normal kau ngomong. Oh, biar jangan kau tuhankan aku itu. PK aja kita yuk, PK yuk. Biar jangan kau tuhankan aku. Amit, Bang baik, amit. Najis Ya, tuhankan kamu itu. Iya, itu yang gondrong kemarin ada yang gondrong itu tuhankan yang gondrong. Enggak semua orang gondrong parutan dituhankan. Oh, enggak semua orang gondrong dituhankan. Enggak lah. Enggak. Lagian kalau si parutan kenapa jadi Tuhan? Apa enggak hancur dunia ini? Tanya dulu kau. Ya, kalau gitu coba Apa kasih tahu ke enggak kami kategori orang gondrong yang boleh dituhankan itu kayak mana? Aku nggak bilang Tuhan itu gak gondrong parutan. Tadi kau bilang. Enggak semua, aku bilang kan bukan berarti yang gondrong dituhankan. Aduh, makanya dengar botak. ya, simak Kepalamu jangan kau botakin, jadi bisa disimpan di otak Tadi kau itu. bilang enggak semua orang gondrong itu dituhankan. Udah kayak Enggak semua orang gondrong itu dituhankan. Berarti sampai sebahagian kepalamu dari kau orang botakin gondrong, kayak kepala yang di bawahmu sebagian itu orang ku tengoklah gondrong ada yang kepalamu. dituhankan Parutan. gitu. Parutan. Kepalamu itu udah kayak kepala yang di bawahmu itu ku tengok kepalamu.
Kan mulai. Tunggu dulu. Bang Faro, tunggu dulu. Bang Faro, tar dulu. Kok tahu? Cerita dari bawah dia ada cerita dari bawah. Enggak. Bang Faro, tunggu dulu. Memang Bang iya, Faro, emang. enggak, kok tahu? Pernah Besok rupanya ibu bikin tengok. minyak perdas ya, Curiga aku Bang Bang ya. Faro. Curiga aku Bang Faro pernah ditengok punyamu, Bah. Aku izin dulu ya, Bang Faruk, ya. Pernah ditengok punyamu yang bawah itu. Curiga aku. Eh, Aku izin dulu ya, Bang Faruk. Curiga. Hesti. Gila. Semua Curiga aku, Bah. perempuan sama. Curiga. Jangan-jangan sampai di Aku izin dulu ya Bang Faruk. Mohon maaf Kak Isti, aku izin dulu mute bentar. Aku izin dulu Bang Faruk. Lanjut. Lanjut Kak. Aku maaf, aku mute tadi. Aku izin sebentar. Lanjut Kak. Curiga aku sama Bu Sarma ini, Bah. Jangan-jangan sampai bawah-bawahnya kau diperhatikan, Bang Faro. Bang Faro, astagfirullahaladzim. Makanya aku bilang jangan kau joget-joget buka baju. Udah aku bilang. Apa aku bilang kan? Itulah kau. Sak bawah-bawahnya diperhatikan punya kau. Aduh. Udahlah Bang Faro. Udahlah. Parah ini, parah. Udah apa lagi toh? Ini ada Bunda Rita di sini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak hidup lagi pencipta lagunya, nggak usah kau inikan lagi ya besok-besok ya Parut ya. Ya. Kenapa? Apa yang salah? Mending benar lagumu. Liriknya pun nggak benar, apanya nggak benar. Entah masih hidup apa enggak pencipta lagumu itu, nggak tahu saya. Halo. Kok salah pula aku nyanyi lucu itu ini nyanyi. Benar salahkannya nyanyi orang. Ya karena lagumu nggak benarnya Parut. Halo. Nggak bagus lagumu itu Parut. Dia kan bukan Bagus itu. lagumu tapi lebih bagus lagi di stopin, diberhentiin biar tahu kau. Mana nggak bagus ya tengok itu ya. Ntar kalau kau tidur baru kau nyanyikan sendiri, kau resapin, Jangan kau sembah renungkan lagu itu apa manusia. pantas, Aku bilang, cocokin jangan enggak itu sembah lagu. manusia. Makanya kau enggak di ini produser kau karena lagumu enggak benar. Coba kau menciptakan lagu benar, pasti ditawarin produser kau itu. Yakin deh. Ya, besok-besok Dari ciptakan pagi lagu yang tadi. benar. Oke. Entah kenapa ya. Dari pagi tadi ya. Ya, Oten yang naik itu perempuan. aja. Aku cuma ngomong itu aja sama. Enggak, Oten yang naik perempuan. Itu pun yang kurang mau belanja yang naik, kurang mau belanja. Pening awak. Udah merepet lagi kau, merepet. Sorry ya, masalah belanja jangan kau bawa ke sini. Aku nggak kurang belanja. Jadi kok merepet aja kok itu. Kenapa kok merepet? Bukan merepet, bro. Santai, bro. Bukan merepet. Iya. Ya udah jadi apa? Apa mau Yang dibahas? gak enaknya aku dengar lagumu itu. Ku tanya dulu si Parukin dalam hatiku, masih hidup nggak pencipta lagunya itu? Itu Masih. aja ya. Hah? Masih. Nah, yang mana pencipta lagunya itu? Haji Roma masih hidup Haji Roma. Nih, ya bukan lagumu itu yang ku tanya. Bukan, kok nyampe aku ke Haji Roma sih? Siapa yang nggak tahu Haji Roma Irama hidup? Makanya itu nanyanya lagu atau lirik. Lagumu itu, lirikmu itu semua pengen ditanyakan. Lirikmu kau contoh-contoh dari ini lagumu, liriknya itu juga. Liriknya itu dakwah gitu loh. Kan bener bilang jangan sembah manusia. Yang dilahirkan kau juga dilahirkan. Darah daging dia dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Ya udah, Kan bener aku bilang. besok kau nggak usah ceramah kau ya Paruk ya. PKPK aja kita besok ya. Ya. PKPK level berapa rupanya kau itu? Kau nanya PKPK kau level berapa kau? Enggak perlu level itu Pak. PKPK besok ya. PKPK level 7. Macam itu aja itu ini level 7 ngajak PKPK. Kupikir tak level 50 kau. Kokonat. Aku upload lah, aku bikin Bang Faro joget-joget, otennya kepanasan. Aku suaraku habis teman-teman. Aku pilek sebenarnya. Aku flu, batuk.
Kalau enggak aku udah berangkat ke Medan nih, nemui Bang Zuma. Karena flu-nya kurang sehat. Kau macam nggak tinggal di Medan, kok nggak aku berangkat ke Medan? Macam nggak tinggal di Medan kau? Iya, maksudnya ke kota. Nanti kalau aku ke sana, takutnya tertular teman-teman yang lain dari fluku. Nanti Bang Zuma juga kena flu, teman-teman yang lain kena flu. Itu yang kupikirkan. Karena dalam Islam kita, ketika kita punya sakit dan penyakit kita itu bisa menular, kita jaga sebisa mungkin penyakit ini jangan kena ke orang lain. Gitu loh. Itu kerennya Islam itu kan, adabnya Islam terhadap penyakit itu. Jebol juga Bang, masker pun jebol itu. Ini apa? Pilek ini, masker itu pun tembus juga itu, nggak ada cerita. Harus diapakan dulu, dihilangkan dulu flu dari kitanya, baru pakai masker pun tembus itu. Kalau orang ini imunnya lemah, kebetulan pada saat itu apanya antibodinya lagi lemah kan, kecapean. Nah, itu orang-orang yang gampang kali Minumlah madumu itu. Madu udah, minum. udah. Orang-orang yang cepat tertular flu itu orang yang kecapean, kurang istirahat, kena itu. Langsung tuh lompat itu flu-nya itu. Kalau nggak ada berangkat juga aku, kepingin juga aku. Ketemu Bang Zumara. Hari ini kalau nggak salah di apa dia? Di MMTC ya, Bang Zumanya. Ayo Ten, naik Ten. Ya kalau memang aku memang belum berobat teman-teman. Kalau ini udah nggak tertahankan lagi, dia sampai di kepala dia kan air mata kan net. Halo. Ini rencana berobat nanti malam berobat atau habis asar berobat. Halo, Ebisnat, Islam Kristen Ebisnat. Puji Tuhan Kristen Bang. Tidak, silakan Bang, ditanggapin Bang. Apa enaknya Tuhan dari iman Kristen? Apa Bang? Apa enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen? Apa Ya. enaknya Tuhan dalam iman Kristen? Iya. Itu relatif bagi semua individu Bang. Bahkan juga Muslim pertanyaan itu nggak usah lagi dipertanyakan. Karena itu masing-masing Kalau sama kami boleh kau pertanyakan, ada jawabannya. Kalau di kami ada jawabannya. ya kan, pertanyaannya kan apa enaknya Tuhan dalam iman Kristen dibilang. Itu kan relatif. Iya, enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen apa? Jadi Tuhan gimana ya? Pura-pura longor kok Bang. Ya tanyalah siapa yang mau jadi Sama Tuhan. analoginya itu gini Bang. Ya tanyalah yang sama mau jadi Analoginya sama Tuhan. begini. Pertanyaan Apa pun enaknya absurd. menjadi presiden? Pertanyaan abang pun absurd. Siapa yang mau jadi Tuhan? Dan siapa yang bisa jadi Loh, Tuhan? siapa yang nyuruh Anda jadi Tuhan? Contoh, saya tanya sama Anda, apa enaknya jadi presiden? Ya enaknya jadi presiden, punya kuasa. Apakah Anda pernah jadi presiden? Tidak. Nah, tapi Anda bisa menjawab kan ketika ditanya apa enaknya jadi presiden. Nah, ketika aku tanya apa enaknya jadi Tuhan, kenapa Anda katakan aku nggak pernah jadi Tuhan? Ya makanya pertanyaan ini juga kan, makanya aku bilang tadi di Muslim juga apa enaknya jadi Tuhan. Apa enaknya jadi Ada, Tuhan? bisa saya jawab. Aku kasih datanya lagi dalilnya. Di dalam surah Al-Ikhlas, kita berangkat dari surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Tuhan kami tidak diperanakkan, maka segala sesuatu yang lemah dari diri makhluk yang diperanakkan dan segala penderitaan, kesakitan dari makhluk yang diperanakkan itu tak mungkin terjadi atau ada pada diri Tuhan kami. Karena apa? Tuhan kami tak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara Tuhan yang diperanakkan akan mengalami beberapa proses. Yang pertama ketika dia hendak dilahirkan, dia nyusahin mamanya. Gak nyambung jawabannya Bang. Gak nyambung jawabannya. Masih nyusahin mamanya. Gak nyambung jawabannya Bang. Pertanyaan abang, apa enaknya jadi Tuhan? Tuhan kami. Ya udah, apa jawabanmu? Enaknya jadi Tuhanmu apa? Enak. Aku kan nggak tahu jadi Tuhan gimana enaknya. Aku nggak mau jadi Tuhan. Ya nggak mau kok jadi Tuhan. Orang jadi Tuhan syaratnya babak belur. Mana ada
kalian mau jadi Tuhan, Nggak. orang babak belur Tuhan. Pertanyaan abang absurd, nggak relevan, nggak ada apanya, apa enaknya jadi Tuhan. Gini sajalah. Dari kisah Yesus, dari dia lahir sampai dia mati di kayu salib, apa enaknya dia menjadi Yesus? Jangan pura-pura longor lagi. Oke, itu pertanyaan yang baru agak berfaedah lah daripada pertanyaan sebelumnya. Tujuan daripada Yesus datang ke dunia. Gak nyambung kan? Kan tunggu saya terangkan. Tujuan Yang saya tanyakan, dari Yesus dilahirkan sampai dia mati, apa enaknya menjadi seorang Yesus? makanya ku jawab, tujuan daripada Yesus datang ke dunia adalah untuk menderita, untuk mati dan bangkit. Berarti Jadi gak ada enaknya. selama di hidup Tuhan di manusia di bumi ini, gak ada dia ingin enak-enakan kemewahan. Bahkan lahirnya aja dia di kandang, mengambil rupa seorang manusia yang hina mulai dari lahir sampai Yang saya tanyakan, berarti nggak ada enaknya, menderita terus. ya menderita terus Yesus di Betul, dunia. berarti Yesus itu Tuhanmu bukan? Yes. Nah, berarti benar temaku, Tuhan Oten babak belur, adik. Apa lagi? Berarti benar temaku, Tuhan Oten babak belur, apa lagi? Pertanyaanmu absurd tadi. Pertanyaanmu absurd. Gak ada. Ya Gak udah ada selesai apanya. kan, Tuhan Oten babak belur, clear. Jadi syarat menjadi Oten itu syarat menjadi Tuhan Oten harus babak belur. Jadi muncul pertanyaan baru. Kau yang kau butuhkan Tuhan atau tumbal? Inilah pertanyaan-pertanyaan. Yesus itu Tuhanmu atau tumbalmu? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang absurd. Yesus datang ke Absurd. Apa dunia. arti absurd? Apa absurd? Carilah sendiri di apa. Salah nyorotos kok absurd. Kau sendiri nggak tahu apa artinya? Absurd. Ya carilah sendiri. Masa kau yang nggak tahu, aku yang cari. Tapi ya terima kasih ya, ABC ya. Ya, sebenarnya tanpa kau mengakui itu pun kami sudah tahu, Bang. Syarat menjadi Tuhanmu harus babak belur. Udah tahunya kami. Cuman baru kau Bukan Bang, gini. Salah bahasamu Bang, salah bahasamu. Kami bukan ajang pencarian Tuhan seperti yang Abang bilang, syarat menjadi Tuhan kayak ajang festival aja, syarat menjadi Tuhan kayak ada kontestan aja. Ini ceritanya beda. Ini Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia, yang menderita demi untuk menebus dosa manusia. Itu Bang konteksnya. Jangan dipelintir-pelintir syarat jadi Tuhan. Emang ada kontes pencarian menjadi Tuhan? Yesus itu Tuhan atau yang dituhankan? Yesus itu Tuhan yang datang ke bumi mengambil rupa Yesus manusia. itu dituhankan. Enggak, dia dari ini. Oh, tahu betul kali bilang. Dengar Bang, dari mulai dari Adam dan Hawa dan nabi-nabi sebelumnya, Yesus sudah dinubuatkan bakalan datang. Jadi nggak ada dituhankan. Kalau yang dituhankan itu berarti peserta yang diambil menjadi pemenang gitu. Ini yang dari dulunya, yang dari sejak purbakala dia akan datang. Banyak nabi-nabi, Nabi Yeremi, Nabi Daud, Raja Daud, Adam, bahkan banyaklah lagi yang lain-lainnya. Ini sudah dinubuatkan kedatangannya dalam Mika 5 ayat pertama dan kedua, yang permulaannya sejak purbakala, di Yeremia. Bahkan dari Bethlehem dia akan lahir Immanuel. Seperti itu Bang. Dia udah bakalan diprediksi bakalan datang menjadi rupa manusia. Itulah bahasa. Kau tuh mana ada datanya itu? Makanya kan ku bilang tadi Yeremia. Ngarang kau tuh gak ada datanya itu, ngarang aja kau. Mika buka Mika 5 ayat 1 dan 2. Ngarang data. Bacalah Bang. Aku kan bacalah Mika 5 ayat 2. Kan mulai jijik orang udah benci. Kau yang jijik. Ini ku tunjuk datanya, bacalah. Ya kan aku udah baca. Kemarin lagi ku baca. Ini bacalah. Mika 5 ayat 2 bacalah. Ini membuktikan bahwasannya Yesus itu dituhankan, bukan Tuhan. Bukan dituhankan Bang. Gini konsepnya ya. Baca Gini narasinya. Gini konsep daripada Baca. ketuhanan.
Gini konsep ketuhanan daripada Baca. gini konsepnya ya. Baca. Ya baca sendiri kan nyuruh baca. Enak kali kau nyuruh-nyuruh Nah, orang. ini kan bibel kau, jijik. Biar aku baca. Ah, bacalah baca. Jijik. Bukan jijik. Ya udah baca lah kalau nggak jijik lu juga. Kau lah yang baca. Loh, ini kan bibel kau. Aku mau menjelaskan masa disuruh baca. Mana Ya udah, itulah teman-teman ya. Mereka sudah jijik dengan bibelnya ya. Aku sebenarnya mau muntah bang, aku tahan aja muntahku ini bang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi udah gila sih abang parutan ini bang. berarti dia dituhankan bukan Tuhan. Tapi gini apa Bisnat, aku ada kucing itu aja kau salibkan ya, timpahkan dosamu sama dia, tapi setelah itu jadikan dia Tuhan, gimana? Benar? Aku ada pertanyaan lah bang. Hadis Muslim 2629 apa itu artinya bang? Buka. Hadis Muslim. Ya udah buka datanya. Datanya dibuka hadis Muslim